Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan kompetisi sains madrasah tahun 2021. Nah, perlu diketahui bahwa ke KSM tahun ini dibuka untuk jenjang MI, MTS, MA itu untuk madrasah, dan non madrasah dibuka untuk SD, SMP, SMA sederajat ya. Jadi dari SMA atau SMK bisa ikut mendaftar juga. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pendaftaran, silahkan baca terlebih dahulu petunjuk teknis. Di sini ada juknis. Nah, di sini silakan baca terlebih dahulu petunjuk teknisnya terkait dengan pelaksanaan KSM tahun 2021. Nah, kita masuk kembali ke portal. Nah, di sini ada timeline ya, ada timeline pelaksanaan KSM tingkat satuan pendidikan. Kemudian ini masuk ke pendaftaran KSM kabupaten kota. Jadi yang dikirimkan untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten kota adalah peserta atau siswa-siswa yang sebelumnya sudah diikutkan dalam KSM tingkat satuan pendidikan. KSM tingkat satuan pendidikan itu diatur atau ditetapkan oleh madrasah atau sekolah masing-masing ya, begitu. Oke, kemudian uji coba KSM tingkat kabupaten kota ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Agustus. Ada perbedaan terkait dengan KSM tingkat kabupaten kota tahun ini dengan KSM tingkat kabupaten kota sebelumnya. Nah, pada tahun ini untuk pelaksanaan KSM tingkat kabupaten kota itu dilakukan berbasis komputer ya. Jadi nantinya peserta atau siswa bisa melaksanakan KSM tingkat 1 kabupaten kota itu di rumah ataupun di tempat yang representatif ya. Jadi misalkan di madrasah atau sekolah, kemudian dilaksanakan secara online gitu, begitu, selama mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan KSM kabupaten kota itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Agustus tahun 2021. Nah, kemudian ada pengumuman pemenang KSM kabupaten kota itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021. Kemudian KSM tingkat provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 September 2021. Kemudian pengumuman pemenang KSM provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021. Technical meeting persiapan KSM nasional itu akan dilaksanakan pada 9 Oktober hingga KSM nasional berbasis komputer itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021. Dan terakhir pengumuman pemenang KSM nasional akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Oke, untuk KSM tingkat satuan pendidikan itu dimulai pada tanggal 21 sampai 30 Juni 2021 ya. Itu ditetapkan oleh madrasah ataupun sekolah masing-masing. Jadi peserta yang juara KSM tingkat satuan pendidikan dikirim untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten kota. Maksimal per bidang studi itu 1 siswa ya. Jadi madrasah ataupun sekolah hanya dapat mengirimkan 1 siswa terbaiknya untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten kota per bidang studi yang dilombakan, begitu. Kemudian yang kedua ada KSM tingkat kabupaten kota. Peserta yang sudah didaftarkan oleh madrasah ataupun sekolah kemudian sudah diverifikasi oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau Komite Kabupaten Kota akan mengikuti KSM tingkat kabupaten kota ya. Jadi di sini madrasah atau sekolah yang mengirimkan siswanya nanti akan melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Kankemenag atau Komite Kabupaten Kota, begitu. Nah, siswa atau peserta inilah yang nantinya akan mengikuti pelaksanaan KSM tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk KSM tingkat provinsi, peserta KSM provinsi diikuti oleh 3 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan. Nah, di sini jadi maksudnya itu 3 orang terbaik per bidang studi dari tingkat kabupaten kota, misalkan juara 1, 2, dan 3 matematika terintegrasi nantinya akan diikutsertakan dalam KSM tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir adalah KSM tingkat nasional. Nah, itu diikuti oleh 1 orang siswa terbaik ya. Jadi misalkan juara 1 matematika terintegrasi di Provinsi Jawa Barat itu akan ikut KSM tingkat nasional, begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan pendaftaran.
Untuk pendaftaran KSM sendiri dilakukan oleh madrasah ya, oleh madrasah ataupun sekolah. Jadi madrasah ataupun sekolah itu mengirimkan atau mendaftarkan peserta terbaiknya untuk mengikuti ajang KSM tingkat kabupaten kota hingga jika misalkan menjuarai perbedaan studinya nanti akan diikutkan nasional seperti itu. Nah, kita masuk ke pembuatan akun. Di sini ada menu pembuatan akun, kemudian klik pembuatan akun. Nah, di sini ada empat tahapan yang harus diisi ya. Yang pertama data lembaga, kemudian pengisian alamat, kemudian pembuatan password dan pembuatan akun KSM. Yang pertama-tama silahkan isi data lembaga terlebih dahulu. Nah, di sini ada jenis akun. Jenis akun di sini kita perbesar. Nah, jenis akun di sini adalah maksudnya apakah Anda berasal dari madrasah ataupun sekolah. Jadi misalkan jenjang MI, MTS, jenjang MI, MTS, MA itu adalah madrasah. Nah, untuk SD, SMP, SMA itu adalah sekolah. SMK termasuk sekolah juga, sederajat seperti itu. Nah, kita misalkan akan mendaftar sebagai madrasah ya. Nah, di sini masukkan nomor statistik madrasah. Nomor statistik madrasah ini adalah nomor unik ya yang akan didapatkan oleh setiap lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang sudah terbit izin operasionalnya. Jadi setiap madrasah itu memiliki nomor statistik madrasah. Nah, di sini kita masukkan NSM-nya. Saya menggunakan salah satu NSM madrasah ya. Nah, kemudian klik validasi ya. Klik validasi. Nah, di sini muncul nama madrasah, jenjang pendidikan dan statusnya. Status madrasahnya negeri atau swasta. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini misalkan kalau misalkan kita salah mengisi ya, kita misalkan salah mengisi, di sini tidak ditemukan. Jadi data NSM Anda tidak ditemukan pada laman emis.kemenag.go.id. Nah, ini untuk madrasah. Madrasah kita mengambil data dari emis. Jadi madrasah-madrasah yang memang sudah mengisi emis itu dapat mengikuti KSM tingkat kabupaten kota. Oke, selanjutnya jika sebagai sekolah di sini kita pilih sekolah, kemudian masukkan NPSN-nya. Nah, NPSN-nya kita sampel, kita cari di sini misalkan kita masukkan NPSN-nya. Nah, ini kalau untuk sekolah itu mengambil data dari Kemdikbud ya, Kemdikbud. Nah, ini misalkan salah, kita pilih misalkan SMP, kemudian kita pilih misalkan negeri ya. Ini tergantung dengan jenis madrasah atau sekolah yang didaftarkan. Nah, ini untuk sekolah. Nah, kita kembali untuk madrasah. Kita sampel untuk madrasah, kita masukkan kembali NSM-nya. Kita kembali NSM-nya, kita ketik di sini, kita masukkan, kemudian kita validasi. Nah, kita masuk lagi Man Bandung Barat di sini. Ini kita sesuaikan. Nah, kemudian nomor telepon kita isi ya, karena kalau misalkan tidak diisi nantinya tidak bisa melanjutkan. Nah, di sini ada keterangan gagal, silakan isi data yang belum lengkap. Nah, ini telepon wajib diisi. Ini nomor telepon ini boleh menggunakan nomor telepon lembaga, baik itu madrasah ataupun sekolah, ataupun nomor teleponnya kepala madrasah ataupun sekolah, ataupun operator madrasah atau sekolah, selama itu bisa dihubungi. Sekarang kita masukkan nomor teleponnya. Oke, selanjutnya kita klik langkah selanjutnya. Kemudian kita masuk ke tahapan alamat lengkap. Nah, di sini kita pilih alamatnya, misalkan kita provinsinya Jawa Barat ya, contohnya. Kabupaten kotanya misalkan Bandung Barat, kecamatannya misalkan Sindangkerta, desa kelurahannya Sindangkerta. Nah, ini jalannya misalkan jalan mana? Nah, kemudian jika sudah, silahkan klik langkah selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan pembuatan password. Password ini akan digunakan selama proses pelaksanaan KSM berlangsung. Jadi pastikan sebelum membuat akun, passwordnya dicatat terlebih dahulu ya, dicatat terlebih dahulu. Kemudian emailnya pastikan valid juga, jadi bisa diakses gitu, seperti itu. Di sini boleh menggunakan email madrasah, email sekolah, ataupun emailnya kepala madrasah ataupun sekolah, ataupun emailnya operator ya. Jadi yang pastikan emailnya itu valid seperti itu. Oke, kita masukkan. Contohnya saya menggunakan emailnya operator ya. Saya sebagai operator. .com. Nah, kemudian kita buat passwordnya.
Password ini tidak harus sama dengan email ya. Jadi password ini akan digunakan selama KSM berlangsung untuk masuk ke dalam KSM, aplikasi KSM. Oke. Di sini kita masuk langkah selanjutnya jika sudah. Nah, di sini ada keterangan, pastikan data yang diisi sudah sesuai. Jika sudah sesuai, silakan klik buat akun. Nah, silakan sebelum kita membuat akun, silakan lihat atau periksa kembali data yang sudah dimasukkan ya. Di sini contohnya. Nah, ini kalau misalkan sudah sesuai, silakan klik tombol buat akun. Nah, di sini. Nah, jika berhasil nanti akan keterangan seperti ini ya, berhasil. Nah, dialihkan ke halaman login. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk. Nah, di sini ada keterangan petunjuk login aplikasi. Jadi madrasah MI MTS MA login menggunakan NSM yang tadi sudah didaftarkan. Untuk sekolah menggunakan NPSN yang sebelumnya sudah didaftarkan juga, sudah dibuat akun dalam pembuatan akun. Kemudian untuk komite kabupaten kota login menggunakan username dan password yang didapatkan dari komite provinsi, dan untuk komite provinsi menggunakan username dan password yang diberikan oleh komite nasional. Selanjutnya kita masuk di sini username-nya, kemudian password yang sebelumnya kita buat kita masukkan juga di sini. Kemudian kita klik masuk aplikasi. Nah, jika berhasil nanti akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, di sini ya, di sini adalah akun madrasah atau sekolah masing-masing. Nah, di sini ada petunjuk kompetisi sains madrasah. Yang pertama, peserta KSM Kabupaten Kota diikuti oleh siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan, yang merupakan hasil tahapan seleksi KSM satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kota setempat. Maksudnya jadi madrasah ataupun sekolah hanya dapat mengirimkan siswa terbaiknya satu orang ya, untuk poin nomor 1 dan nomor 2 ini. Misalkan di sini ada bidang studi yang dilombakan untuk jenjang MA, ini ada matematika terintegrasi, biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi. Jadi untuk MAN Bandung Barat ini hanya dapat mengirimkan 6 orang atau 6 siswa ya. Masing-masing siswanya itu hanya dapat mengikuti satu bidang studi. Misalkan atas nama Agio itu bisa mengikuti bidang studi matematika terintegrasi. Kemudian yang ketiga, peserta yang Anda daftarkan akan melalui tahap verifikasi yang dilakukan oleh komite kabupaten kota. Jadi di sini sebelum peserta atau siswa yang dikirimkan dapat mengikuti pelaksanaan KSM tingkat kabupaten kota, itu harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan sudah sesuai begitu. Karena ada persyaratan yang harus dilengkapi. Selanjutnya 4. Hanya peserta yang sudah dilakukan verifikasi yang dapat mengikuti KSM tingkat kabupaten kota. Nah, pengumuman juara KSM tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional dapat diakses melalui menu pengumuman. Jadi semua pengumuman terkait dengan pelaksanaan KSM ini nantinya dapat diakses melalui akun masing-masing yang tadi sudah dibuat seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke menu data lembaga ya. Jika misalkan ada kesalahan dalam alamat atau misalkan dalam jenis lembaga, itu bisa diperbaiki dalam menu data lembaga seperti ini. Kemudian ketua delegasi, kita masuk ketua delegasi. Nah, ketua delegasi ini adalah kontak person ya. Jadi misalkan boleh diisi oleh kepala madrasah, misalkan di kepala madrasah, nama kepala madrasah dan nomor handphonenya, ataupun penanggung jawabnya ya. Penanggung jawabnya peserta yang dikirimkan. Misalkan wakil kepala madrasah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan seterusnya begitu. Oke, kita masukkan nicknya. Saya contohkan misalkan kita masukkan kepala madrasah ya, nicknya. Kemudian nama kepala madrasah atau ketua delegasi ya, boleh kepala madrasah misalkan seperti itu contohnya. Nomor handphonenya misalkan Oke, jika sudah selesai silahkan klik tombol simpan. Nah, di sini ada keterangan data berhasil diperbaharui. Kemudian setelah kita mengisi ketua delegasi ini, pastikan ya semua madrasah ataupun sekolah yang mengirimkan peserta atau mengirimkan siswanya untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten kota mengisi atau melengkapi ketua delegasi ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu pendaftaran peserta. Nah, di sini ada menu pendaftaran peserta, kita klik.
Oke, nah, untuk mendaftarkan peserta di sini ada 3 tahapan yang harus diisi ya. Yang pertama mengisi data peserta, kemudian yang kedua ini unggah persyaratan, dan yang ketiga pendaftaran gitu kan, mengirim data peserta tersebut. Nah, selanjutnya kita isi di sini ada nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini dapat dilihat di dalam kartu keluarga ya. Jadi setiap siswa itu sudah memiliki nomor induk kependudukan. Misalkan di sini kita masukkan nomor induk kependudukannya. Kemudian nama pesertanya. Nama pesertanya ini misalkan yang akan dikirimkan ya. Kemudian ini SN-nya. Nah, ini SN-nya. Kemudian di sini tempat lahirnya di mana? Bandung misalkan contoh. Tanggal lahirnya misalkan tanggal lahir berapa? Misalkan tanggal 2005 ya contohnya, 13. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian contohnya kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 8. Ini MAN ya. Misalkan MAN itu kelas 10 ya. Kelas 10. Kemudian kompetisi yang akan diikuti. Jadi kompetisi yang akan diikuti ini adalah kompetisi yang akan diikuti oleh peserta yang dikirimkan. Nah, misalkan atas nama ini akan mengikuti matematika terintegrasi begitu. Kemudian prestasi siswa, misalkan juara KSM tingkat satuan pendidikan. Alamat lengkapnya misalkan. Oke. Data orang tua. Di sini data orang tua ini ada nomor induk kependudukan ayah dan ibu ya. Namun jika misalkan ayah atau ibu tidak diketahui atau misalkan sudah wafat ataupun sudah tidak ada, itu bisa diisi dengan 000 16 digit ya. Misalkan contohnya ayahnya sudah tidak ada, kita isi nah, 000 16 digit. Ini untuk membedakan antara yang masih ada dan yang sudah tidak ada, seperti itu. Misalkan nama ayahnya siapa, misalkan Muhammad Rudianto ya contohnya. Nah, ini nik ibunya kalau masih ada silakan dilengkapi, karena ini nantinya akan berpengaruh juga ya. Misalkan ada dalam misalkan yang bersangkutan siswa tersebut menjuarai KSM, nah itu akan dapat apresiasi. Nah, itunya nantinya kita butuh data orang tuanya, seperti itu. Nama ibu misalkan Siti Julaiha. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya di sini ya. Klik tahapan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa berkas yang harus dilengkapi ya. Yang pertama pas foto peserta, kartu pelajar, dan sertifikat atau piagam ya. Di sini ya. Oke. Nah, jika memang ininya dokumen ini belum ada, nah silakan simpan terlebih dahulu ke dalam draft. Nah, statusnya di sini masih draft ya, jadi belum terkirim. Jadi kalau misalkan statusnya masih draft, belum dapat diverifikasi ya, pastikan statusnya sudah terkirim. Karena kalau jika memang sudah masih draft seperti ini, peserta atau siswa yang dikirimkan tidak dapat mengikuti KSM tingkat kabupaten kota, dan peserta tersebut tidak dianggap gugur ya, jadi tidak dapat diverifikasi juga oleh komite kabupaten kota. Nah, selanjutnya jika seperti ini masih draft, di sini masih draft, kita lengkapi dengan klik tombol pensil di sini. Nah, di sini kita masuk ke data yang tadi sudah kita isi ya. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu unggah pas foto peserta. Nah, di sini kita ambil filenya, kemudian kita cari filenya, misalkan contohnya ya. Nah, ini misalkan contohnya pas foto. Oke, selanjutnya di sini kita kita pastikan pas fotonya sesuai ya. Nah, jika sudah, kita upload. Nah, ini tunggu sampai prosesnya selesai ya. Di sini ada keterangan sedang mengunggah. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini sudah berhasil begitu. Selanjutnya kita isi kartu pelajar, kita unggah juga kartu pelajar. Nah, ini ada dua, ini untuk pas foto peserta dan kartu pelajar wajib diisi ya, wajib diunggah ya. Karena jika kita masuk ke tahapan selanjutnya, di sini tidak bisa mengirim data peserta tersebut. Nah, selanjutnya kita klik kartu pelajar. Nah, ini sudah masuk ya, pas foto, kemudian klik kartu pelajar, kita ambil file kartu pelajarnya, kemudian kita upload contoh. Nah, ini seperti ini, kita
kita upload, kita unggah. Nah, tunggu sampai proses selesainya. Jika sudah seperti ini artinya sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita dapat mengunggah juga sertifikat atau piagam ya. Bila ada, silahkan unggah sertifikatnya. Misalkan di sini kita unggah sertifikat KSM Satuan Pendidikan ya. Karena yang bersangkutan sebagai juara KSM tingkat kabupaten kota, tentunya ada sertifikat yang harus diunggah. Kita unggah. Nah, jika sudah di sini keterangannya seperti ini ya. Nah, kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini sudah lengkap semua. Kita dapat mengirim data peserta tersebut. Nah, ini kita kirim pendaftaran. Kita klik. Nah, berhasil. Nah, jika sudah berhasil akan masuk ke data peserta ya, Satuan Pendidikan. Di sini statusnya terkirim. Proses verifikasi ya. Jadi di sini akan melalui verifikasi komite kabupaten kota. Nah, ini jika ada kesalahan atau misalkan mau memperbaiki namanya, silakan untuk diperbaiki. Nah, kemudian di sini ada menu-menu. Yang pertama Satuan Pendidikan tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, untuk tingkat kabupaten kota nantinya peserta yang sudah didaftarkan dan sudah melalui tahap verifikasi oleh komite kabupaten kota akan mendapatkan kartu peserta tes pada laman ini ya. Jadi nanti untuk mengunduh kartu peserta tes itu melalui laman tingkat kabupaten kota. Begitupun nanti tingkat provinsi jika dari madrasah yang misalkan dari Bandung Barat ini ada pesertanya yang menjuarai tingkat kabupaten kota dan maju ke tingkat provinsi, nantinya dapat diunduh di tingkat provinsi dan begitu seterusnya ya, begitu seterusnya sampai ke tingkat nasional. Nah, nantinya setiap pengumuman yang disampaikan oleh komite nasional dapat diakses di menu pengumuman ya, di menu pengumuman melalui akun masing-masing seperti ini. Nah, ini nanti jadi untuk pengumuman peserta KSM tingkat kabupaten kota dan cetak kartu peserta akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2021 begitu. Nah, di sini silakan, di sini sudah di dashboard sudah ada keterangan terisi 1 matematika terintegrasi, biologi terintegrasi basis 0. Nah, jika ingin mengirimkan 5 peserta lagi atau 5 siswa lagi setiap bidang studi, silakan dikirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih.